Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat An-Nawa, kembali lagi di podcast An-Nawa. Pada episode yang keempat ini, dengan saya Maulaya Bilqis Anida dan saya Makfiatillah akan ngobrol manis nih bareng Babak Selebgram alumni dari SMP NU Putri Nawa Kartika. Yuk simak obrolan kami di podcast An-Nawa. An-Nawa Podcast is for you. Nah, di sini kita bersama selebgram cantik yang bernama Mbak siapa ya? Sekalian perkenalan? Iya. Oke, baik. Jadi namaku Salma Zuhara, tapi nama lengkapnya Dewi Salma Zuhara. Dewi Salma Zuhara itu biasa dipanggil sama Salma, kadang Salma Zuhara, gitu. Tapi lebih enak panggil Salma aja. Katanya sih mbaknya langsung dari alumni Nawa ya, kalau boleh tahu lulusan tahun berapa mbak? Iya bener, aku alumni SMP Nawa Kartika, alumni tahun 2015. Lama. Udah lama banget, berapa tahun? 11 tahun ya berarti? 11 tahun. 11 tahun. Berapa tahun ya berarti? 2015 ke 2024. 9 tahunan. 9 tahunan. Sekitar segitu. Tapi udah lama loh gitu. Udah lama. Terus kalau boleh tahu kesan ini ya mbak, aku tuh setelah menjadi alumni, dulu masih inget saat pengalaman selama menjadi siswi SMP NU Putri Nawa Kartika? Masih ingat. Pengalamannya dulu waktu sekolah di SMP NU Putri Nawa Kartika itu seru. Pembelajarannya juga seru karena banyak pembelajaran yang enggak aku dapetin di luar. Kayak dulu di sini tuh ada pembelajaran SKI. Ada SKI, ada pelajaran Nahwu Shorof, ada pelajaran soal warisan. Itu kan nggak bakal didapetin di tempat lain, tapi di sini bisa dapat pelajaran itu. Terus kayak pelajaran yang soal cewek yang ilmu kayak haid itu apa ya namanya? Fikun Nisa. Fikun Nisa itu juga waktu itu dulu belajar di sini. Jadi lebih paham mengenai Fikun Nisa itu. Karena di luar di tempat lain nggak mungkin dapat ilmu itu sih. Ini kan mbaknya dulu kan sekolahnya kan nggak kayak sekarang ya. Tanggapannya mbak pas kesini tuh kayak gimana pas lihat sekolah? Takjub sekali sih, karena sekarang sekolahnya jadi lebih bagus, lebih rapi, lebih bersih, anak-anaknya juga pada ramah tadi, welcome banget, dan sangat menyenangkan bisa kembali lagi ke sini, bertemu dengan guru-guru, karena masih ada beberapa guru yang dulu ngajar di sini, jadi kayak senang sekali sih bisa kembali lagi ke sini. Nah untuk terakhirnya kesan sama pesan kak mbaknya abis apa tuh searching ke sini lagi untuk mengenang masa lalu ya, adakah pesan kesan untuk kita semua terutama siswi SMP NU Putri Nawa Kartika? Oke, kesan pesannya untuk kalian semua siswa-siswi SMP NU Putri Nawa Kartika, kalian jangan patah semangat, harus rajin belajarnya. Kalau guru yang ngajar didengerin benar-benar, karena ilmu dari guru kalian itu bakal bermanfaat sekali untuk kedepannya. Kalian harus benar-benar mendengarkan dengan baik, jangan suka bolos, harus rajin belajar, PR-nya dikerjain, benar-benar pokoknya dimanfaatin lah ilmu sebaik-baiknya yang dikasih sama guru kalian. Jangan patah semangat, harus semangat optimis. Ini banyak kan udah jadi selebgram. Gimana sih proses buat jadi selebgram itu? Oke, untuk prosesnya itu aku mulai dari tahun 2017. Jadi waktu itu masih SMA kelas 3. Kebetulan udah ada followers sekitar 10 ribuan atau 11 ribuan dari 2017 itu. Terus mulailah pelan-pelan masuk endorsement, dikerjain, lagi pulang sekolah langsung ngerjain endorsement. Terus dari 2017 itu dari 10.000 followers, 11.000, sampai sekarang udah 2024 itu followers aku di Instagram ada sekitar 29.800 atau 29.300 deh, sekitar segitu. Kalau di TikTok sekarang 30.800. Itu aku kembangin semuanya pribadi, aku usahain berkembang itu dari 2017 sampai sekarang. Benar-benar prosesnya dari nol. Berarti keren banget nih. Langsung dari nol ya.
Terus kan kalau udah jadi selebgram pasti ada cerita yang waduh enak udah jadi selebgram terus terkenal gitu ya. Tapi mesti ada dukanya nih Kak. Kalau boleh tahu atau diceritain nih suka dan dukanya jadi selebgram itu gimana sih? Oke, ini mau sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Sukanya dulu deh. Sukanya dulu. Kalau sukanya dulu tuh seru, dapat banyak pengalaman, banyak tambah relasi itu jadi luas banget, bener-bener banyak kenalan orang-orang baru karena kan kalau endorsement gitu kan pasti ketemu sama klien-klien besar, sama owner toko, Iya, brand bener. terkenal kayak misalkan endorse di Benang Raja, Ramayana, itu kan juga ketemu sama orang-orang yang berpengaruh gitu loh di Kudus ya kan. Jadi memperluas relasi, jadi banyak kenalan. Terus sukanya lagi itu kalau endorse review resto makanan, dapat makanan semeja full, review makanan. Jadi tiap ada resto baru di Kudus itu pasti dipanggil untuk nyobain makanannya. Jadi kayak nggak pernah ketinggalan sama yang baru update di Kudus gitu. Sukanya seperti itu. Terus juga ada lagi kayak misalkan endorsement gitu kan pasti review visit toko baju, pasti ntar dapat bingkisan toko baju, dapat bingkisan baju itu biasanya bebas milih, oh Kak Salma mau milih berapa baju gitu, jadi aku boleh bungkus bawa pulang beberapa baju, jadi kan kayak wah nggak usah beli baju nih gitu, jadi Gratis gitu. sukanya seperti itu. Nah kalau dukanya itu emang harus kuat mental ya buat ngadepin orang-orang yang kadang tuh nggak suka sama haters aku. gitu. Ya haters, karena nggak semua orang kan suka ya sama apa yang aku bikin, kontenku seperti apa. Kadang kan ada yang nggak cocok, jadi kayak banyak yang ngehujat. Apalagi yang sering aku terima itu hujatan mengenai fisik yang kurus krempeng kayak biting kayak gitu. Itu hujatan udah biasa. Jadi emang harus kuat mental. Dukanya lagi itu kalau misalkan ada kendala, udah janjian sama klien nih, ini mau visit jam segini, tapi ternyata hujan, cuaca nggak mendukung. Kan kalau hujan kan jadi gelap ya cahayanya. Sedangkan kalau endorsement itu kan mengandalkan cahaya. Kalau misalkan cahaya jelek jadi harus nunda lagi, harus reschedule lagi. Terus dukanya juga itu repotnya ya, kadang kalau misalkan udah proses editing nih, udah video udah jadi, setor ke klien ternyata revisi ini kayak gitu. Aduh, kayak harus ngerjain ulang banyak gitu kan, kayak kok banyak banget ya gitu ya. Tapi ya emang itu kan salah satu bagian dari konsekuensi dan ya dukanya seperti itu. Cuman emang yang paling sulit yang sampai sekarang masih belum bisa berdamai itu sama haters yang emang omongannya tuh gak kekontrol, kayak balado. iya bener-bener pedes, kayak dirujak, bener-bener dirujak tuh. Iya. Aduh, kayak kita nggak saling kenal, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, tapi dia bisa seenaknya Iya, tiba-tiba ngatain, gitu. tiba-tiba ngatain kayak gitu tuh, kayak loh aku nih salah apa, kok aku dikatain gitu. Padahal kan cuma sekedar kayak dia lihat kontenku, dia cuma lihat storyku tapi nggak suka, terus tiba-tiba ngehujat kayak gitu kan, kayak apa sih maksudnya, kenapa kamu bisa sebenci itu sama aku gitu. Sampai sekarang masih belum bisa berdamai sama itu. Tapi masih menikmati kesibukan yang Kakak dapetin. Masih sampai sekarang, dari 2017 sampai 2024 masih menikmati. Tapi apapun itu, suka duka itu tetap disyukuri. Ya betul, tetap harus disyukuri, dijalani, dinikmati. Ya, semoga ini bisa menjadi pembelajaran hikmah bagi kita semua ya. Nah, itu teman-teman kesan dan pesan dari Mbak Salma Zuhaira. Gak boleh patah semangat dan harus rajin belajar. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.